Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fianti, Prodi Teknologi Pendidikan, kelompok 1 semester 2. Adapun tujuan saya berdiri di sini adalah untuk memaparkan hasil resume saya pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pembimbing Ibu Andi Hajar, SPDI MPD. Adapun materi yang akan saya rangkum pada materi Sosiologi Pendidikan terdapat 4 submateri. Yang pertama, pendidikan dan kaidah-kaidah sosial. Yang kedua, kelompok sosial. Yang ketiga, lembaga-lembaga sosial. Dan yang keempat, kepribadian guru. Kaidah-kaidah sosial. Kaidah sosial secara umum adalah berbagai unsur yang baik dan benar di atas unsur-unsur lain yang dianggap salah atau buruk. Unsur-unsur akan bersifat lebih berpengaruh tergantung pada mentalitas individu yang menerima. Dengan bentuk perilaku keseharian yang dilakukan oleh setiap manusia, misalnya berbuat jujur. Yang kedua, kaidah hukum menjadi salah satu unsur pokok yang akan digunakan dalam mengatur kehidupan manusia. Contoh dalam kehidupan kaidah hukum bagi masyarakat yang ada di Indonesia adalah Pancasila. Masing-masing atau berlaku di masyarakat. Contoh dari kaidah ini adalah seorang siswa yang menghormati gurunya. Kepercayaan yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Kepercayaan berhubungan dengan rohani dan tidak bisa ditentukan nilainya. Contoh dari kaidah ini adalah saling menghormati antar sesama meskipun berbeda kepercayaan. Menjaga konflik sosial dalam masyarakat. Yang kedua, kaidah sosial mampu mengontrol atau meminimalisir penyimpangan sosial. Yang ketiga, memberikan ketenangan serta ketentraman hidup dalam masyarakat. Yang keempat, memberikan pedoman bagi masyarakat. Yang kedua, kelompok sosial. Segolongan orang-orang yang saling berinteraksi antar satu dengan yang lain dan memiliki kesadaran keanggotaan bahwa mereka adalah kelompok bersama. Dan kelompok sosial menurut Giddens adalah sekumpulan orang-orang yang saling berinteraksi satu sama lain secara teratur. Kelompok yang bukan tergolong dalam organisasi, tidak mempunyai kaitan atau hubungan sosial serta kesadaran jenis diantaranya. Contoh, kelompok penduduk yang usianya 15 sampai 20 tahun di suatu kecamatan. Yang kedua, kelompok kemasyarakatan merupakan suatu kelompok yang mempunyai ciri persamaan, namun tidak mempunyai organisasi serta hubungan sosial di antara para anggotanya. Yang ketiga, kelompok sosial merupakan suatu kelompok di mana para anggotanya mempunyai kesadaran jenis serta hubungan dengan lainnya, namun mereka tidak terikat dalam suatu ikatan organisasi. Contohnya kelompok pertemuan kerabat dan lainnya. Kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran akan jenis dan juga terdapat persamaan kepentingan bersama atau kepentingan pribadi, contohnya negara, sekolah dan lainnya. Walaupun tidak semua kelompok yang anggotanya sedikit disebut kelompok primer. Hubungan dalam kelompok primer sifatnya informal dan memiliki hubungan yang akrab seperti keluarga, teman, dan sahabat. Kelompok sekunder merupakan kelompok yang mempunyai banyak anggota. Hubungan dalam kelompok sekunder ini bersifat formal, impersonal, parsial, serta didasari dengan pemanfaatan kelompok semata, contohnya organisasi, guru, universitas, sekolah, dan sebagainya. Yang diciptakan maupun dibentuk dengan didasari tujuan yang mulia, berwujud kepentingan masyarakat. Lembaga sosial menurut Alvin L. Berkhan adalah lembaga sosial pada hakikatnya merupakan sebuah sekumpulan atau golongan dari berbagai norma sosial yang telah dibentuk atau diciptakan supaya bisa melaksanakan fungsi masyarakat. Merupakan suatu unit sosial yang paling kecil dalam masyarakat serta institusi pertama yang dimiliki individu pada saat pertama dilahirkan di dunia. Yang kedua, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan berhubungan dengan fungsi yang nyata atau tempat individu untuk mempersiapkan masa depan. Memenuhi kebutuhan pokok manusia guna untuk
melanjutkan kelangsungan hidup di dalam masyarakat. Yang keempat, lembaga agama merupakan suatu sistem keyakinan, kepercayaan, serta praktik keagamaan dalam masyarakat. Kelima, administrasi serta tata tertib umum dalam meraih ketentraman dan juga keamanan dalam masyarakat. Yang keenam, lembaga hukum, lembaga yang mengatur tata tertib dalam hubungan masyarakat. Untuk menjaga kelengkapan dan kebutuhan masyarakat yang berkaitan. Yang ketiga, memberikan terhadap pada masyarakat guna melakukan sistem pengadilan sosial, yakni suatu sistem pengamanan masyarakat kepada para anggota. Yang keempat, kepribadian mempunyai pengaruh langsung yang kumulatif terhadap hidup dan kebiasaan-kebiasaan belajar siswa. Sejumlah percobaan dari hasil observasi menguatkan kenyataan bahwa banyak sekali yang dipelajari oleh siswa dari gurunya. Pengalaman menunjukkan bahwa masalah seperti motivasi, disiplin, tingkah laku, prestasi, dan hasil belajar yang ada pada diri siswa bersumber pada kepribadian gurunya. Fisik, yang kedua lingkungan, yang ketiga kebudayaan, yang keempat pengalaman kelompok, yang kelima status akademik, yang keenam pengalaman belajar, yang ketujuh pengalaman unik, yang kedelapan berkepribadian baik.